Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Faiza Aurelia Syahputri dari kelompok B ingin mempresentasikan terkait soal yang diberikan Bu Zaroh, soal nomor 2. Untuk anggota kelompok B itu ada 13 orang yang nama-namanya bisa dilihat pada layar. Untuk soal nomor 2-nya itu sendiri, bola pejal bermuatan dengan rapat muatan ρ dengan hukum Gauss, tentukan A. Medan listrik di dalam bola di mana ER kecil lebih kecil daripada R besar. Kemudian medan listrik di luar bola di mana ER kecil lebih besar daripada R besar. Untuk penyelesaiannya, di sini ada gambar atau ilustrasi dari apa namanya bola pejalnya. Garis yang lingkaran merah ini itu permukaan bolanya, dan yang lingkaran biru yang ini itu permukaan Gauss di dalam bolanya. Untuk jari-jari R besar itu merupakan jari-jari bola, dan R kecil itu jarak dari pusat bola ke permukaan Gauss. Untuk arah medannya itu keluar karena muatannya itu bermuatan positif. Dan di sini juga ada arah vektor R topi. Untuk perhitungannya, seperti yang kita tahu, rumus hukum Gauss itu flux sama dengan integral tertutup E dot dA sama dengan Qn close per epsilon 0. Di mana dA-nya sendiri itu merupakan luasan dari bola pejal, sehingga persamaannya itu menjadi flux sama dengan L E kali 4pi R kuadrat sama dengan Qn close per epsilon 0. Nah, setelah kita tahu rumus hukum Gauss ini, kita bisa menentukan medan listrik di dalam bola, di mana ER kecil lebih kecil daripada R besar. Sebelum kita mencari medan listriknya, kita perlu mencari Qn close-nya itu sendiri, di mana Qn close itu merupakan total muatan yang dilingkupi oleh luasan. Untuk persamaannya, Qn close sama dengan ρ dot Vn close sama dengan ρ dot 4/3pi R pangkat 3. Setelah kita dapatkan persamaan dari Qn close ini, kita bisa substitusikan ke persamaan umum hukum Gauss, di mana rumus umum hukum Gauss itu E kali 4pi R kuadrat sama dengan Qn close per epsilon 0. Kemudian kita substitusi persamaan Qn close-nya yang tadi, sehingga persamaannya E kali 4pi R kuadrat R topi, di mana R topi ini merupakan arah vektor satuannya. Kemudian sama dengan ρ dot 4/3pi R pangkat 3 per epsilon 0. Kemudian dipindah ruas menjadi E sama dengan ρ dot 4/3pi R pangkat 3 per epsilon 0 kali 4pi R kuadrat R topi. Kemudian kita mengeliminasi 4pi dan R-nya, sehingga persamaannya didapatkan menjadi E sama dengan ρ R per 3 epsilon 0 R topi. Selanjutnya itu kita ingin menentukan medan listrik di luar bola. Di sini juga ada ilustrasinya, di mana yang lingkaran merah ini permukaan bolanya, dan yang biru ini permukaan Gauss di luar bolanya. Nah, untuk jari-jarinya sama, jari-jari bolanya itu dilambangkan R besar, dan jarak
dari pusat ke permukaan Gauss-nya itu dilambangkan dengan R kecil. Nah, di sini juga ada arah vektornya, itu vektor satuannya itu R topi. Kemudian keperhitungannya juga sama dari rumus hukum Gauss. Kemudian kita mencari Qn close-nya terlebih dahulu, di mana ini sama, hanya beda di V-nya saja. V-nya itu menggunakan VVR, di mana VVR itu volume bola pada permukaan Gauss sepanjang jari-jari R besar. Dan di sini juga persamaannya berubah R-nya menjadi R besar. Kemudian dari Qn close yang sudah didapatkan, kita bisa mensubstitusi lagi ke persamaan umum hukum Gauss. Di mana persamaan hukum Gauss itu E kali 4 pi R kuadrat sama dengan Qn close per epsilon 0. Kemudian disubstitusi Qn close-nya menjadi E kali 4 pi R kuadrat R topi, di mana ini ada arah vektor satuannya juga, sama dengan rho dot 4/3 pi R besar pangkat 3 per epsilon 0. Kemudian ini dipindah ruas juga, sehingga persamaannya menjadi E sama dengan rho dot 4/3 pi R besar pangkat 3 per epsilon 0 kali 4 pi R kuadrat R topi. Di sini kita mengeliminasi 4 pi-nya, sehingga persamaan akhirnya itu menjadi E sama dengan rho R besar pangkat 3 per 3 epsilon R kecil pangkat 2 R topi. Sehingga dapat disimpulkan medan listrik di dalam bola itu bedanya di sini hanya menggunakan R kecil di volumenya, sehingga medan listrik di dalam bola itu didapatkan persamaan E sama dengan rho R per 3 epsilon 0 R topi. Dan medan listrik di luar bola itu pada volumenya itu menggunakan R besar, sehingga persamaan medan listrik di luar bolanya itu E sama dengan rho R besar pangkat 3 per 3 epsilon 0 R kecil pangkat 2 R topi. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya selaku perwakilan dari kelompok B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjut ke Almas atau Ngiza. Udah kedengeran suaraku belum? Kedengeran. Oke. Saya di sini mau memaparkan sedikit mengenai tugas dari listrik magnet dari kelompok A gitu. Terus untuk pertanyaan sendiri itu PPT-nya kelihatan nggak?
kelihatan. Oke. Cuma agak Kurang kecil nih. jelas. Iya, bentar-bentar. Aku zoom dulu. Susah soalnya. Itu karena pakai HP nggak sih jadinya kecil kalau dilihat di laptop gitu loh. Iya, betul. Bentar Di aku itu coba apa sih? rotasi dulu. Gitu. Oke. Gitu. Hilang sih. Ya Allah, bentar ya guys. Berarti ini langsung penyelesaian ya? Iya, soalnya dibaca terus penyelesaiannya gimana gitu. Oke, untuk pertanyaan sendiri itu ada bola berongga dengan memiliki kerapatan muatan yaitu dengan sigma. Dengan hukum Gauss tentukan yang A medan listrik di dalam bola yaitu ketika R kecil lebih kecil daripada R besar. Dan untuk B yaitu medan listrik dari luar bola di mana medan dari R kecil lebih besar daripada R besar gitu. Terus untuk penyelesaian sendiri yang A itu untuk medan listrik yang di dalam bola. Untuk konsepnya itu yang saya pahami dari untuk bola berongga terdapat jari-jari yaitu R besar. Bisa dinotasikan dengan R besar. Terus kita akan mencari medan listrik yang ada di dalam bola berongga tersebut. Jadi dalam konsepnya itu ketika terdapat bola berongga, maka muatan akan mengalir di sekitar permukaannya. Jadi untuk di dalamnya itu, di dalam bola berongga itu nggak ada muatan gitu, seperti itu. Jadi di sini bisa ditulis bahwa lambda adalah rapat muatan luas dan lambda sendiri sigma sendiri itu Q per luas, yaitu luas dari bola berongga tersebut. Untuk yang A itu R kecil atau R adalah jari-jari dari permukaan Gauss yang di dalam bola berongga tersebut, yaitu yang garis putus-putus tersebut ini. Di dalam bola dengan Q sama dengan 0 karena seperti yang saya sudah sebut tadi, kalau di dalam bola berongga itu tidak ada muatan, jadi untuk nilai Q-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk rumusnya sendiri yaitu integral tertutup dikali E dot TA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Jadi untuk luasan dari bola berongga tersebut kan rumusnya adalah 4πr kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan saja dari rumusnya yaitu E dikali 4πr kuadrat sama dengan 0 per epsilon 0. Kenapa E sama dengan 0 hasilnya? Karena 4πr kuadrat kan itu kayak nggak mungkin 0 kan. Jadi E-nya udah pasti 0 gitu. Karena bisa kalau alasnya itu di balik ruas gitulah. Terus yang B untuk magnet di sekitar medan listrik di sekitar bola di luar bola berongga gitu. Atau dalam artian R kecil itu atau jari-jari dari permukaan Gauss itu lebih besar daripada jari-jari bola berongga tersebut. Terus untuk rumusnya sendiri itu ada integral tertutup dari E dikali dot TA sama dengan Q enclosed per epsilon 0.
Untuk mencari nilai key and close itu bisa menggunakan rumus sigma dikali luas bola yang dilingkupi atau bola berongga tersebut gitu. Jadi untuk rumus dari luas bola berongga kan 4pi per R 4pi kali R kuadrat. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang tadi awal. Jadi E dikali 4pi R kuadrat sama dengan sigma dikali R pi R kuadrat per epsilon 0. Nanti untuk 4pi R kuadrat yang di sebelah kiri akan dibalik ruas ke bawah. Tinggal dicoret 4pi-nya. Tinggal menghasilkan medan listrik yaitu sigma per epsilon 0 dikali R besar kuadrat di per R kuadrat, R kecil maksudnya, dengan arah R topi. Seperti itu. Mungkin segitu saja untuk pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut aku ya. Sebentar, aku mau coba kamera dulu dong. Kalau salah, bentar. Ini. Faiza, kalau misalnya aku kayak gini, kelihatan kecil apa enggak? Enggak sih, udah kelihatan pas lah. Kelihatan kok. Kelihatan ya. Jadi tuh, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Atilia Inianas, perwakilan dari kelompok C. Mau menjelaskan tentang soal nomor 3, yaitu ruangan dalam koordinat silinder di antara R sama dengan 2M dan R sama dengan 4 meter, berisi muatan serba sama dengan kerapatan rho kolom per meter kubik. Dengan hukum Gauss tentukan E di, nah ini soalnya 0 lebih kecil dari L, R lebih kecil dari 2 meter, yang B R-nya antara 2 dan 4, yang C R-nya lebih besar dari 4. Nah, sebelumnya kita harus gambar dulu silindernya. Nah, kan di sini kan ada silinder. Aku udah gambar silindernya ya. Nah, terus tuh di antara R2 dan R4 itu ada kerapatan rho-nya. Berarti itu antara R2 dan R4 tuh berarti di sini. Ini ada rho-nya itu di sini. Nah, kalau misalnya kita gambar lebih jelas, nantinya jadinya kayak gini. Kayak gini. Nah, ini yang 2, yang ini yang 4. Nah, rho-nya itu ada di sini, di sekitar 2 dan 4. Kayak gini. Nah, rho-nya itu kita anggap positif, berarti di sini tuh positif. Bentar. Berarti tuh di sini positif, 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 di sini positif. Nah, kalau misalnya yang di sini positif, berarti arah medannya yang ini, yang kecil, arah medannya ke sini. Sedangkan yang besar, arah medannya tuh keluar ke sini. Nah, kayak gini. Balik lagi ke yang nomor 1, yaitu ini, yang ini nih, 0 lebih kecil dari R, lebih kecil dari 2 meter. Berarti di sini. Yang ini. Nah kan, kalau misalnya yang kecil ini tuh
kan yang ini kan masuk gitu. Nah, jadi tuh medannya tuh nanti tuh saling meniadakan kalau dijumlah. Kayak misalnya, kita kan nyari yang di sini ya. Nah, terserah mau titik yang ini kayak di mana, terserah. Kita cari titiknya terserah di mana. Nanti tuh akhirnya jadinya kayak gini. Ini masuk, ini keluar gitu. Nanti tuh hasilnya kalau dijumlahkan, medan totalnya akan selalu 0 kalau di sini. Karena nggak ada muatannya. Nah, muatannya tuh sebenarnya ada di sini. Nah, di sini. Jadi, untuk soal nomor 1 itu, caranya kayak gini. Integral tertutup dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. dA-nya itu karena ini silinder, makanya 2pi RL dikali, karena ini kan tadi kan 0 ya, jadinya ini nggak ada muatannya, jadinya ini 0, Q-nya 0, ininya 0, epsilon 0. Berarti E-nya sama dengan 0. Nah, jawaban yang ini, yang A itu sama dengan 0, karena nggak ada muatannya. Lanjut yang B, antara 2 dan 4. Yang B tuh kayak kalau digambarin jadi kayak gini. Kayak gini. Sorry gambarnya jelek. Kayak gini. Ya. Kita tuh cari yang di sini. Kita cari yang ini. Nah, tadi kan di sini kan ada kerapatan tuh, pi. Makanya jadinya kayak ini 2, ini 4 ya. Nah, rumusnya sama kayak tadi. dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, kita cari Q-nya dulu. Cara cari Q-nya berarti karena tadi kita kan di sini kan ada unsur rho-nya tuh, berarti kan rho sama dengan Q per volume. Kalau cari Q berarti rho per volume. Kayak gini. Nah, kita mau cari tuh volumenya. Volumenya kan kita belum tahu. Nah, volumenya itu kita cari dari volume luar dan volume dalam. Volume luarnya itu yang R, ininya R, volume dalamnya itu R-nya 2. Berarti jadinya di sini ya. Di sini. Jadinya Q sama dengan rho kali volume sama dengan rho dikali volumenya kan pi R L kuadrat min pi R-nya tadi yang ini kan 2 ya, berarti langsung aja ditulis 2 kuadrat L. Nah, jadinya ininya pi, ini langsung keluarin aja ya. Rho kali pi kali L kurung buka, jadinya ini R kuadrat min 4. Nah, ketemulah Q-nya ini. Nah, terus langsung aja dimasukin ke yang tadi. Yang mana tuh yang ini nih, yang ini nih. Nah, jadi masukin aja ke sini. Jadinya kan tadi kan ini N cross per epsilon. I-nya terus ini 2 pi R L. Nah, ini kita taruh di sini. Rho kuadrat min 4 besar epsilon 0. Yang ini nih, saya masukin ke sini. Nah, jadinya ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Jadinya yang sisa tinggal rho per epsilon 0 dikali R kuadrat
min 4/2R. Nah, arahnya ke R, berarti R topi. Satuannya yaitu kolom per meter kubik. Nah, ya, jadi yang yang B hasilnya ini. Yang B hasilnya ini. Nah, kan tadi kan itu kan antara 2 dan 4. Nah, nanti besarnya R tuh bergantung tuh mau 3 atau 4 nanti dimasukin aja ke yang ini, yang R ini. Nah, terus tuh lanjut yang C. Yang C itu R-nya lebih besar dari 4. Nah, nanti gambarnya tuh kayak gini. Gambarnya kayak gini kan. Gambarnya kayak gini. Ini yang 2, ini yang 4. Berarti kita carinya yang di sini. Di luar ini. Di luar ini. Ya kan. Terus habis itu rumusnya masih pakai yang tadi. A sama dengan Q dan cos per epsilon 0, masih pakai yang tadi. Nah, sama tuh kayak yang tadi kita harus cari, sama yang kayak yang B, kita harus cari volume dulu, volume luar dan dalam. Tapi kali ini volumenya R-nya kita pakai 2 sama 4. 4-nya kita pakai. Nah, jadinya langsung aja kali ya. Kita apa gimana ya? Bentar. Nah, gini aja. Nah, kan kayak gini ya. Kita berarti cari, kita kan mau cari ini dulu nih. Nah, sebelum kayak gini. Q sama dengan kayak yang tadi sih. Rho kali F. Nah, kita cari ininya. Nah. Cuman kalau yang ini tuh kita pakai angka 4 sama 2-nya. Berarti jadinya pi 4 kuadrat L dikurangi 2 kuadrat L. Nah, kayak gini. Q sama dengan rho ini langsung dikeluarin aja. Deh. Nah, ini L. Langsung aja ya, di sini 12. 12 aja deh. Langsung aja di sini tulis 12. Nah, ini kan 16, yang ini kan 16, yang ini kan 4. Ini dikurangi kan jadinya 12. Jadi hasilnya 12 rho PL. Q-nya kita nemu ini, berarti nanti jadinya yang ini jadinya epsilon salah. Nah, gini. Epsilon 0. Sama dengan DA-nya tadi ini 2 pi R L sama dengan Q-nya tadi kita udah nemu ini, masukin ke sini 12 rho pi per epsilon 0. Bisa dicoret-coret juga, coret ini berarti E-nya ini 12 dibagi 2 6. Ini yang tetap per epsilon kali R. Ininya ke sini R. Arahnya ke R juga. Nah, jadi hasilnya ini. Untuk yang R lebih besar dari 4. Nah, gitu. Pertama kita kan tentuin Gauss-nya dulu. Yaitu ada di 2 tadi yang di tengah. Terus pas nyari yang B sama C itu kan karena di antara R sama dengan 2 dan 4 tuh ada kerapatannya, berarti nanti kita pakai itu buat nyari key and close-nya gitu. Ya gitu deh. Maaf kalau belibet teman-teman.
Ada yang mau ditanyain nggak sebelum ditutup? Mau tanya, Mas? Iya, ya. Langsung aja. Maaf ya, soalnya aku nggak dengar dari awal buat konsep dari apa Oh, gambarnya gitu. Buat yang volume itu kan pakainya rumus itu yang pi 4 yang mana sih? itu loh. Yang rumus V-nya, volume, nyari volume. Oh, ini. Iya, boleh dijelasin lagi nggak? Maksudnya konsepnya tuh gimana? Ini tuh, ya udah. Ini tuh sama yang kayak punyamu kan, yang bola berongga gitu. Nah, karena ini apa sih? Karena ini silinder, pakainya volume silinder gitu rumusnya. Nah, makanya rumusnya tuh pakai pi r kuadrat L, rumus dari volume silinder. Gitu, gimana sih? Terus kan kita kan nyari yang B kan, ini R-nya tuh antara 2 sama 4. Nah, di ini kan gambarnya kan ini. Berarti sini kan 2. Ini antara 2 sama 4 tuh ini. Tapi tuh eh, R-nya tuh kita nggak tahu, R yang gede nih kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu angkanya gitu, makanya eh, nggak dimasukin. Kalau yang 2 tuh kita tahu sininya 2. Nah gitu. Makanya di sini yang dimasukin cuma 2 gitu volumenya. Gitu. Gimana? Oke, paham. Berarti kalau yang nomor 3 itu kan diketahui ya Ini untuk maaf ya nilai rata-ratanya mahasiswanya. aku. Gimana? Buat yang nomor 3, yang D, yang C berarti. Yang itu yang terakhir sendiri yang kamu jelasin berarti kan nilai 4 sampai 2 udah diketahui jadi dimasukin semua Iya. gitu. Iya, udah diketahui kan kita nyari yang di ini gitu. Ya jadi Oke, tinggal dimasukin gitu sih. Iya. makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak? Dari aku enggak sih, udah jelas. Iya. Faiza nggak nanya Zah? Dari aku juga enggak, Mas. Udah cukup jelas. Ah ya udah. Ya udah dari aku mungkin cukup sekian ya. Maaf kalau misalnya penjelasannya kurang jelas terus oret-oretannya nggak jelas dari sini ke sini atau gimana-gimana, maaf ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Iya, mungkin dari materi kelompok B, ada yang mau ditanyain nggak? Dari Almas, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Fai. Oke. Kalau dari Niza, gimana, Za? Belum ada, Zah. Oke, berarti aman ya. Aman-aman. Oke, makasih semuanya. Oke, sama-sama. Ini gimana balik lagi ke room awal ya?
jam 8 kan ya? Iya nih udah pas jam 8 nih. Ya berarti aku matiin ininya dulu. Oh ya. Oke, makasih. Oke, sama-sama.